Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Oke, balik lagi di Lain Dongeng bareng gue, Saiful Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di konten kali ini, gue akan ngebahas dan mengulas kasus-kasus kriminal yang pernah terjadi di Indonesia. Selain kasus Pina, ternyata ada kasus pemerkosaan dan pembunuhan yang sempat viral di Indonesia. Bahkan menurut gue nih ya, ini tuh lebih sadis. Oke, di episode kali ini gue akan ngebahas kasus pembunuhan sadis terhadap Eno Faria, tepatnya pada Mei 2016. Sebelum ajal menjemput Eno, si korban sempat digiring oleh 3 pelaku dan akhirnya dibunuh menggunakan cangkul. Sebelum gue bahas lebih lanjut, alangkah baiknya kalian menekan tombol like, komen, dan subscribe. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah dukung channel gue. Eno Faria adalah karyawati PT Polita Global Mandiri atau disebut juga dengan PGM. Dia ditemukan tewas mengenaskan dengan keadaan cangkul menancap pada kemaluan korban di kamar mes karyawati PT PGM yang berlokasi di Jalan Raya Gudangan, Dadap, Banten pada Jumat 13 Mei 2016. Jadi, dalam kasus pembunuhan Eno, ada 3 pelaku. Yang pertama adalah Rahmat Arifin yang berusia 24 tahun. Yang kedua, ada Imam yang waktu itu berusia 24 tahun. Dan yang terakhir adalah Rahmat Alim atau Alim. Waktu itu umur dia masih 16 tahun dan masih SMP. Para pelaku disebut tidak kenal satu sama lain dan baru kenal saat melakukan aksi kejinya. Karena sakit hati sama si Eno, mereka juga dikenal suka sama Eno. Nah, kronologinya kayak gini. Pada Kamis tanggal 12 Mei 2016 pukul 11.30 malam, pelaku si Alim dan Eno berkomunikasi lewat SMS. Jadi itu keduanya berjanjian untuk bertemu. Nah, ternyata mereka berdua tuh sudah saling kenal 1 bulan yang lalu. Lalu pas kenalan, Eno bilang namanya Indah. Awalnya Eno nggak mau tuh ketemu di mes karena takut ketahuan. Tapi pelaku si Alim ini membujuk untuk bertemu dan akhirnya sepakat bertemu di kamar Eno. Berangkatlah setelah bermain PlayStation tuh si Alim yang lokasinya dekat dengan mes si Eno. Sebelumnya Eno udah bilang kalau kamar dan gerbang mes tidak dikunci. Ini memang khusus perempuan dan sebelahnya memang mes laki-laki. Jadi pintu gerbang cuma bisa dibuka dari dalam. Setelah masuk kamar, Alim dan Eno sempat mengobrol sekitar 30 menit. Mereka juga sempat bercumbu sekitar 20 menit. Nah, ceritanya si Alim ini udah nafsu banget tuh sama si Eno. Dia ngajak Eno untuk melakukan hubungan layaknya suami istri. Tapi ditolak tuh sama si Eno karena Eno takut hamil. Dan si Alim pun marah dan kesal, lalu bergegas memakai bajunya kembali, lalu keluar menuju gerbang mes untuk merokok. Pas ngerokok, setelah habis 2 batang, muncullah Rahmat Arifin yang baru keluar dari mes pria. Lelaki itu mendekati Alim dan bertanya, "Maaf, permisi, kamu siapa ya? Apa tujuan kamu datang ke sini?" Oh iya, perkenalkan, aku Alim. Aku baru saja bertemu dengan Indah, penghuni mes Putri di kamar paling ujung. "Indah siapa? Di mes Putri ini nggak ada yang namanya Indah." Alim kemudian menjelaskan ciri-ciri perempuan yang tinggal di kamar paling ujung. Arifin yakin perempuan yang dimaksud Alim adalah Eno. Saat Arifin dan si Alim berdebat, si Imam muncul tuh dengan menggunakan sepeda motornya. Karena kenal dengan si Arifin, Imam berhenti dan bertanya apa yang sedang diperdebatkan. Saat si Arifin menyebut nama Eno, Imam menjadi tertarik sebab dia kenal dengan perempuan itu. Bahkan dia beberapa kali mengirim pesan pendek kepada Eno tapi tidak pernah dibalas. Akhirnya nih, si Arifin mengajak Alim kembali ke kamar mes Putri untuk memastikan perempuan yang dimaksud adalah Eno. Dan si Alim pun setuju. Dan si Imam tertarik untuk ikut. Mereka bertiga masuk ke mes karena pintu gerbang masih terbuka. Pintu kamar Eno juga tidak dikunci. Saat daun pintu didorong, gadis itu terlihat tengah berbaring di tempat tidurnya. Tanpa ada yang memberi komando, Imam langsung membekap wajah Eno dengan bantal. Sedangkan Arifin memegangi kaki gadis itu. Arifin meminta Alim mengambil pisau di dapur. Dan si Alim pun menurutinya dan mencarinya, tapi tidak menemukan barang tersebut. Remaja ini akhirnya keluar dari mes dan menemukan cangkul di rumah seorang penduduk yang tinggal tidak jauh dari mes si Eno. Saat Alim keluar kamar, Arifin memperkosa Eno, sedangkan Imam tetap membekap wajah korban dengan bantal. Tidak beberapa lama, Alim datang membawa cangkul tersebut. Dibawalah tuh si cangkul itu ke kamarnya si Eno. Pas dibawa, si Imam dan si Arif menyuruh Alim untuk memukul Eno menggunakan cangkul hingga wajahnya luka parah.
Setelah memukul Eno dengan cangkul, pelaku Alim keluar, katanya geli tuh melihat kondisi Eno yang penuh dengan darah. Belum selesai sampai di situ, si Imam lalu menyayat Eno menggunakan garpu dan si Alim balik lagi buat ngecek keadaan Eno masih hidup apa enggak tuh waktu itu. Nah, selanjutnya kedua tangan korban dinaikin ke atas kepalanya oleh si Imam, sedangkan Alim menggigit dada korban setelah korban udah nggak berdaya. Si Arif menyuruh tersangka Alim untuk memegangi kaki sebelah kanan korban dan membukanya. Setelah posisi korban mengangkang, nah ini nih yang paling gue nggak suka cuy. Selanjutnya tuh si Arif menancapkan gagang cangkul tersebut ke kemaluan si korban hingga masuk 90% dan ya akhirnya korban meninggal dunia. Setelah melakukan aksi kejinya, mereka mencuci tangan di kamar mandi secara bergantian dan pelaku Alim mengambil handphone milik korban. Setelah itu mereka menutup kamar mes dan menguncinya dengan gembok dari luar dan kembali ke rumah masing-masing. Hingga akhirnya jenazah korban ditemukan rekan kerjanya. Polisi melakukan penyelidikan dan tak membutuhkan waktu yang lama. 2 hari setelah kejadian itu, polisi langsung menangkap 3 tersangka pemerkosaan dan pembunuhan si Eno. Dan mereka bertiga itu ditahan secara terpisah dengan tahanan yang lain supaya nggak terjadi hal yang tidak diinginkan di dalam sel. Petugas kedokteran dan bidang kesehatan Polda Metro Jaya juga sempat memeriksa kejiwaan para tersangka pada Senin 23 Mei 2016. Setelah itu, para pelaku dibawa ke meja hijau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena proses pengadilan cukup panjang, akhirnya tepat pada tanggal 8 Februari 2017, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang memvonis mati Arif dan Imam. Sedangkan pelaku Alim divonis hukuman 10 tahun penjara. Gak lain sih ya. Alasan para pelaku pembunuhan Eno kalau si Arif karena sakit hati nih. Dia tuh merasa jengkel karena dikatain jelek oleh si korban setiap kali bertemu. Nah, sedangkan si Imam kesal karena pesan singkatnya selalu diabaikan, alias tidak pernah dibalas tuh sama si korban. Dan ternyata si Imam sudah ada niat jahat tuh sama si Eno, atau dia tuh sudah berencana gitu ya mau ngelukai si Eno gitulah. Nah, yang terakhir tuh si Alim karena kecewa tuh udah tau lah karena ditolak untuk diajak melakukan ya kalian tau lah. Nah, oke, jadi itulah kasus pembunuhan sadis yang menimpa Eno Fariha. Gue di sini bukan bermaksud untuk membuka luka lama bagi keluarga korban, namun dari sini kita belajar untuk berhati-hati berteman di sosial media atau orang yang baru kita kenal. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah support channel kami. Gue Saiful Anwar pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.